Baik, yang pertama perkenalan dulu kah? Tidak perlu. Oke, yang pertama ada beberapa kasus, terutama ini biasanya terkait dengan siswa yang belajar di SMP Negeri 5 ini. Biasanya kan dalam beberapa hal itu siswa ini hasil belajarnya, terutama ini pada saat deadline untuk menentukan nilai anak-anak dan segala hal itu, maka dia terlambat. Dalam hal ini laporan dari guru mata pelajaran dan juga wali kelasnya. Nah, di satu sisi kita kan ingin anak ini meneruskan belajarnya ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi di satu sisi yang lain kan kita bagaimana membuat apa yang dicapai anak ini sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Di satu sisi seperti itu. Nah, kalau kita mengutamakan dari sisi kemanusiaannya, bagaimanapun dalam keadaan tertentu kita lihat bahwa dalam beberapa hal anak itu wajarlah dia katakanlah terlambat atau apa itu, yang penting dia ada usaha untuk menyelesaikan, ada usahanya dalam belajar secara akademiknya. Nah, hal-hal yang begini ya kita membuat keputusan bersama biasanya. Bapak Ibu dulu bukan hanya keputusan kepala sekolah. Ya begitulah mungkin akhirnya satu hal itu kita putuskan bersama. Bagaimanapun biasanya ya kami mengambil keputusan seperti itu melalui rapat bersama. Artinya didengarkan semua apa masalah yang sebenarnya yang dimilikinya. Secara akademik katakanlah anak itu memang di bawah standar, tetapi kita mengutamakan nilai-nilai dia, ke usaha dia untuk belajar, mengutamakan juga sisi kemanusiaannya untuk dia terus bisa melanjutkan pendidikan, karena melanjutkan pendidikan lebih penting ya, walaupun ya yang penting ada usaha dia gitu. Ya, untuk siswa biasanya kita terlebih dahulu menggali apa sebabnya siswa seperti itu. Ini untuk siswa ya, dari orang tuanya, latar belakang orang tuanya, kemudian kebiasaan di rumahnya, kemudian di kesehariannya dengan teman-temannya, ya kita usahakan seluas-luasnya untuk bisa mencari tahu informasi itu supaya kita bisa membuat keputusan yang adil. Ya biasanya kalau mau cepat, ya kalau efektif mau cepat, ya memang cukup dengan beberapa hal, dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran. Tapi yang untuk efektifnya ya memang kita melakukan rapat bersama. Biasanya itu dikumpulkan dari baik guru BK, wali kelas, dan juga guru bidang studi untuk penanganan siswa yang seperti itu. Ya betul, saya menjadwalkan setiap bulan itu selalu kita mengevaluasi setiap siswa, kegiatan dan semua hal ya, kegiatan program, kegiatan sekolah, kemudian biasanya di akhir-akhir bulan atau di awal bulan berikutnya kalau tidak sempat di akhir bulan, di awal bulan berikutnya, supaya kita tahu perkembangan anak, apakah ada yang mana yang setiap bulan itu bisa jadi berubah-ubah. Nah, jadi kita tahu secara real time bagaimana perubahan sikap dari anak, perubahan dari orang tuanya, apakah ada kemajuan atau tidak.
Ya untuk biasanya saya kalau mengambil keputusan itu lebih dahulu mendengarkan lalu secara pribadi, secara face to face untuk mendengarkan bagaimana saran dari Bapak Ibu guru yang lebih senior ya di sini ya, yang lebih lama sudah lama mengajar di sekolah ini. Nah biasanya kalau di rapat kan terbatas penyampaian itu. Nah waktunya terbatas, maka saya gali dahulu biasanya secara face to face, adakah yang perlu kita perbaiki, adakah yang perlu kita evaluasi lagi untuk lebih baik. Ya ada beberapa kejadian, ada yang bagus, ada juga yang negatif. Ada pro kontra ya, setiap pengambilan keputusan. Ya terutama menyangkut siswa yang belajar, ya. Nah pada saat kalau wali kelas itu biasanya ini terutama kalau ada siswa yang bermasalah ya. Kalau wali kelasnya itu cepat mendeteksi anak ini apa kebutuhannya, karena biasanya kan anak ini agak sulit terbuka. Nah kalau wali kelas ini bisa menggali yang seperti itu, nah itu lebih mudah kita. Nah, misalkan sini ada berkasus itu orang tuanya sudah meninggal, kemudian ibunya, saya juga pertama tuh bingung juga. Ibunya selalu mencari-cari ke sekolah anaknya supaya dia mau memberhentikan anaknya. Ternyata ibunya stres kan, jadi anak ini harus dia tinggal berpindah-pindah. Ternyata dia begitu tuh karena orang tuanya yang stres. Maka karena wali kelasnya ini cepat tanggap, tapi ini menyembunyikan segala apa ini, apalah halnya, dan juga guru BK-nya, maka itu bisa kita usahakan supaya anak ini tetap belajar. Nah, anak itu juga bisa dapat bantuan begitu ya dari warga sekolah dan dari pihak luar begitu. Dan ini karena anak ini juga terbuka tadi, wali kelasnya juga tanggap. Tapi ada beberapa kasus baru-baru ini, ada satu kasus ya, ini anaknya kurang terbuka. Nah, jadi wali kelasnya juga mungkin kurang tanggap keadaan anak ini sehari-hari, sehingga terlambat kita mengetahui keadaan masalah. Jadi sehingga ya artinya sekolah tidak sempat begitu ya, terlantarlah anak itu begitu. Ya, bagi saya ya semua kita bisa jadi belajar bersama, maka yang terbaik itu kalau kita bisa bekerja sama, kolaborasi. Setiap orang kan setiap saat pasti ada lebih kurangnya itu. Yang kalau kita tonjolkan kerjasamanya, maka kita bisa berhasil. Tapi kalau perbedaannya yang kita tonjolkan, ya di mana-mana selalu ada perbedaan itu. Paling baik, yang paling banyak lah yang didukung. Nah itulah, walaupun yang tidak mendukung pun ya nggak apa-apa, wajar saja